Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menurut definisi sendiri, pembelajaran kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang intrakurikuler, yaitu pendidikan yang memberikan wawasan kepada siswa-siswi atau peserta didik di dalamnya untuk memperdalam konsep dan memperkuat kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Terdapat harapan besar tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya untuk mendapatkan suatu sumber daya manusia yang unggul dalam bidangnya masing-masing. Dan kali ini saya, Ilham Trisondo, akan mewawancarai beberapa siswa-siswi di SMA Negeri 1 Wonogiri, terutamanya di kelas 10 SMA Negeri 1 Wonogiri, terhadap rumusan masalah kegiatan kurikulum merdeka yang ada pada generasi saat ini. Oke, dari menurut Mas Abdul sendiri, menurut kurikulum merdeka sendiri, gimana perbedaan kurikulum merdeka saat sebelum dan sesudahnya, Mas? Ya, kalau menurutku sih perbedaan dari kurikulum sebelumnya sama kurikulum merdeka ini ada di pembelajarannya. Kalau dulu kan di kurikulum K13 atau KTNS kan SMA kita ada milih nih jurusan. Nah, kalau di kurikulum merdeka ini kita kayak dituntut belajar semuanya dulu, baru nanti di kelas 11 itu kita bisa memilih mengambil pilihan buat nantinya ke profesi sama ke jurusan di kuliah. Juga pas merdeka ini jadi lebih gimana ya, kita dituntut jadi lebih kreatif untuk masa yang akan datang. Kalau menurut Pak Abdul sendiri, tentang perubahan karakter dari sebelum dan sesudah diadakan sebuah kurikulum merdeka itu seperti apa? Untuk perubahan karakter yang mungkin yang paling saya terasa sama teman-teman saya itu adalah kita dalam suatu kelas itu jadi lebih solid. Dan karena biasanya kan kita kalau belajar kan cuma diam, duduk, nyatet gitu, nyatet guru, nyatet materi. Nah kalau ini pas kegiatan B5 ini kita itu dibagi kelompok, kemudian kita juga punya kelompok besar. Jadi dari kelompok-kelompok itu kita jadi lebih ngerti nih satu sama lain, jadi lebih dalam. Oleh karena itu kita juga kayak kita jadi lebih ngerti, jadi tahu gimana cara bersikap dengan dia. Terus juga ya jadi itu lebih solid satu sama lain ya. Kalau kegiatan yang dilakukan oleh selama kurikulum merdeka itu seperti apa, Mas? Beserta hasil-hasilnya itu seperti apa? Ya mungkin kalau yang kurikulum merdeka ini ada 2 proyek yang udah kita kerjain. Yang pertama itu mungkin yang saya ambil yang pas pemilihan ketua OSIS. Nah kan gitu kita belajar bareng-bareng gimana cara buat TPS, ngehias, terus juga surat suara. Nah kalau dari situ mungkin yang saya dapatkan ya kita jadi lebih paham tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Terus kemudian yang kalau proyek yang kedua itu mungkin pas gelar karya, pas di Gedung Satan itu kita nampilin adat atau tradisi kesenian dari suatu daerah. Setiap kelas itu memang harus berbeda, jadi nggak ada yang sama. Jadi hasilnya yang bisa kita ambil itu kita jadi tahu nih adatnya gimana, tradisinya gimana, keseniannya itu kayak apa dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kalau dari kegiatan kurikulum merdeka ini lebih ke arah sulit atau tidak? Kalau mungkin selama proyek kayak gini pembelajarannya kayak lebih gampang karena kita emang pure cuman belajar itu di sekolah, kita nggak ada tugas, nggak ada tuntutan PR dari sekolah buat kerjain di rumah. Jadi ibaratnya kita di rumah itu bisa kayak tidur langsung istirahat buat besoknya mikir lagi, karena memang kita di sekolah cuma dipikir kritis sama belajar kayak self improvement ya. Kalau ini buat pertanyaan terakhir nih sama buat penutup juga, pendapat umum tentang kurikulum merdeka? Jadi menurut saya kurikulum merdeka ini kayak kurikulum yang unik lah. Kan kita nggak selama 1 tahun nggak cuma belajar nyatet, cuma menemukan kan nggak, kan kita juga diajarkan caranya jadi kreatif, caranya jadi berani tampil di depan orang, menampilkan pendapat, menyuarakan apa aspirasi kita kepada orang lain. Jadi menurut saya ini kurikulum merdeka ini jadi sebuah kurikulum yang
unik dan yang bagus karena kita sebagai seorang remaja sudah diajarkan bagaimana cara berani dan cara menjadi seseorang yang kritis. Terima kasih ya Mas Arsen untuk wawancaranya tentang bagaimana kurikulum